maksudnya dia menyumbang omset terbesarnya Suzuki beberapa tahun terakhir nih. Buat teman-teman yang mendang-mending ya, si Zeta ini benar-benar pilihan terbaik. Kenapa? Tapi sejujurnya yang varian paling laris itu malah Beta ini, dengan beberapa fitur tambahan yang kelihatannya sedikit, ternyata selisih fiturnya juga lumayan banyak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kembali lagi sama Sandi di sini. Kita masih di Citra Asri Buana Ciputat, dealer Suzuki terbesar di Tangerang Selatan. Baiklah, sore ini kita mau bahas apa ini? Sore ini kayaknya Sandi nggak review lagi ya. Maksudnya nggak review dulu untuk fitur-fitur yang ada di mobil-mobil Suzuki. Sore ini Sandi mau kasih sedikit penjelasan ke teman-teman tentang perbedaan-perbedaan yang ada di XL7, karena XL7 ini kan line up Suzuki yang lagi laris manis ya, maksudnya dia menyumbang omset terbesarnya Suzuki beberapa tahun terakhir nih. Nah, ini penuh dengan XL7 semua ini, kebanyakan di parkiran mobil stok ini. Lalu apa aja perbedaannya gitu di antara varian-varian yang ada di XL7? Kan XL7 itu ada 3 varian. Ada Zeta terendahnya, basicnya. Di tengah ada Beta, dan tipe tertingginya ada Alpha. Lalu perbedaannya apa aja dari ketiga varian tersebut? Dan selisih harganya berapa aja Mas Sandi gitu. Udah langsung aja, nggak usah lama-lama lagi. Kita lanjut ke videonya. Take on the world. We're gonna take on the world. Standing up tall. Nah, ini dia teman-teman, stok dari XL7 ya. Jadi seperti yang Sandi bilang tadi, di XL7 itu ada 3 varian. Dari yang paling basic itu Zeta yang paling murah. Nah, ini di sini kita ambil contoh aja, kebetulan di depan semua ini, karena di belakang-belakang sana ya campur lah ya stoknya. Yang paling depan ini putih ada Zeta. Kemudian ini two tone colornya, Ivory dan Black, ini ada Alpha yang tertinggi. Dan tipe tengahnya ini ada yang warna hitam, ini Beta, itu tipe tengah. Terus perbedaannya apa Mas Andi antara ketiga tipe ini? Jadi perbedaan mendasar itu kita bagi jadi 2 lagi. Jadi antara Zeta yang paling basic dibanding dengan Beta dan Alpha. Jadi Beta dan Alpha ini mirip banget gitu. Perbedaannya sedikit banget. Tapi dibanding dengan Zeta yang basic ini perbedaannya lumayan prinsip lah gitu. Karena yang paling jelas si Zeta ini yang basic ini dia non hybrid dan belum keyless entry gitu. Jadi kuncinya masih colok-mencolok pakai anak kunci, belum smart hybrid juga. Nah, kedua yang lain kakak-kakaknya ini Beta dan Alpha udah hybrid dan sudah smart entry. Itu yang sangat mendasar. Makanya kenapa selisih harga antara Beta dengan Zeta yang terendah itu di angka 28 juta. Ya itu lumayan banyak lah ya, selisihnya 28 juta. Karena kalau kita bandingkan antara Beta dan Alpha itu selisihnya cuma 10 juta. Karena mereka udah sama-sama hybrid, sama-sama keyless. Perbedaannya tipis banget gitu. Perbedaannya tipis emang apa Mas? Perbedaan tipisnya? Perbedaannya itu cuma di talang air nih. Kalau teman-teman lihat nih, di sini ada si Alpha punya talang air bawaan pabrik Suzuki Sport. Kalau si Beta polos. Ini perbedaan pertama. Perbedaan kedua ada di rear up spoiler. Si Alpha dia udah ada rear arch spoiler bawaan pabrik juga Suzuki Sport. Kemudian yang Beta masih polosan gitu. Sama-sama udah hybrid nih, ada hybrid di sini. Di Alpha juga hybrid, tapi perbedaannya di tadi rear arch spoiler, talang air, dan ini ada garnish chrome nih di melingkarin tempat plat nomor itu Alpha ada emblem Alpha juga. Kalau di Beta enggak.
kosong, nggak ada krom-kroman di plat nomor, nggak ada juga emblem Alfa karena dia bukan Alfa. Kalau kamera mundur udah ada kamera mundur ada di Alfa, apalagi Alfa ada 2 kamera di belakang nih. Jadi yang kiri itu kamera mundur, yang kanan untuk kamera smart mirror. Nah itu perbedaan selanjutnya antara Alfa dan Beta, itu ada di smart mirror, yaitu spion tengah yang di dalam tuh. Tapi ini mobilnya lagi dikunci kayaknya. Jadi ya di video-video Sandi yang mengulas lebih detail tentang Alfa ada lah ya, teman-teman bisa tonton ke video Sandi. Nah itu smart mirrornya itu kelihatan ada spion tengahnya, itu ada kamera nongol, itu buat kamera depannya, itu smart mirror. Kalau di Beta spion biasa, itu perbedaannya. Selisihnya 10 juta ya teman-teman ya. Ya tergantung itulah, tergantung kebutuhan teman-teman. Mau Beta yang selisih 10 juta lebih murah dari Alfa, atau mau yang sekalian lengkap kayak Alfa, atau ini pilihan terbaik nih sebenarnya buat teman-teman yang mendang-mending ya. Si Zeta ini benar-benar pilihan terbaik. Kenapa? Karena secara basis, jadi dari mesin sama-sama K15B 1500 cc 4 silinder yang masih single injector ya. Sama, mereka basisnya mesinnya sama ketiga-tiganya ini. Yang membedakan ya cuman teknologi hybrid tadi, tambahan mild hybrid tadi, motor listrik yang 10 ampere hour itu perbedaan di mesin. Untuk sasis sama semua, sasis sama, bodi sama, kabin sama, kelegaan kabin sama, nggak ada bedanya sama sekali. Makanya varian Zeta ini salah satu varian yang cukup laris juga, karena secara rasa kalau teman-teman compare antara ketiga varian ini tuh rasanya sama lah ya. Kalau di jalan shock breaker sama, jok lembutnya sama, terus apalagi ground clearance sama tingginya, kayak nggak ada yang berbeda gitu. Kalau secara feels mengemudi atau menumpang di dalam XL7 ini tuh sama semua antara ketiga line up ini. Yang membedakan ya tadi fitur-fitur dan aksesoris tambahan. Makanya, tapi kan si Zeta ini juga bisa di custom teman-teman. Ada di video Sandi sebelumnya itu ada untuk varian Zeta udah dipasang talang air juga, udah dipasang rear up spoiler juga kayak si Alfa. Itu bisa teman-teman custom kalau mau. Jadi tinggal aja japri Sandi, chat, Mas saya mau beli Zeta nih yang murah aja tapi di custom ya, kasih talang air, kasih rear up spoiler, kasih kamera mundur, kasih sarung jok kulit, bisa semua dikondisikan. yang penting buruan aja, buruan chat WhatsApp Sandi, nggak usah pakai nanti, langsung aja cari nomor Sandi, ada di deskripsi. Jadi teman-teman tuh di bawah video ada tulisan selengkapnya, itu teman-teman klik aja, masuk di bawahnya ada deskripsi itu. Ada banyak promo-promo Sandi di situ, dan di agak ke bawah ada nomor Sandi yang di highlight warna biru. Itu ada 2 biji nomor Sandi di situ ya, jangan lupa langsung chat aja untuk nanya promo-promo, bonus-bonus dan sebagainya. Ya makanya ini salah satu varian yang worth it juga lah. Maksudnya untuk 28 juta itu oke lah kalau kredit, kayak selisihnya kredit 5 tahun itu selisihnya berarti bisa hampir sejuta, 800.000, 900.000-an lah gitu cicilan, selisih cicilannya antara Zeta dan Beta gitu. Tapi kalau cash itu kan 28 juta bisa dapat NMAX ya. Ya mungkin NMAX tipe terbawah tapi udah dapat motor baru yang lumayan lagi tren sekarang. Ya lumayan kan, jadi bisa beli mobil, bisa beli motor juga daripada cuma satu mobil. Tapi ya itu kembali lagi tadi yang Sandi bilang, preferensi masing-masing orang untuk memilih itu pasti berbeda, seleranya juga berbeda. Ada yang suka saya maunya yang tipe tertinggi aja, ya udah ini Alfa, oke. Terus ada yang mikirnya di tengah-tengah aja, nggak usah terlalu tinggi kayak kelihatan gimana gitu. Atau terlalu rendah, karena sebenarnya secara prinsip ini sudah sangat cukup, udah mirip dengan Alfa ya. Ada tadi smart keyless entry dan smart hybrid, udah Beta aja gitu. Tapi sejujurnya yang varian paling laris itu malah Beta ini, ya nggak tahu kenapa ya. Maksudnya selera masyarakat Indonesia itu emang agak unik gitu kadang kalau kita perhatiin. Dan hasilnya membuktikan ini si Beta ini yang paling laris di antara ketiga tipe ini. Walaupun sebenarnya selisihnya nggak banyak ke Alfa ini, 10 juta itu kan kalau di simulasi kredit paling bedanya cuman berapa? Cuman 100 ribuan mungkin ya, 100 atau 200 ribu lah gitu cicilan untuk 5 tahun.
Tapi itu tadi kembali ke kebutuhan tiap orang berbeda, kebutuhan teman-teman berbeda. Nah, kalau untuk yang oh iya harga, jangan lupa Mas Andi, ini udah video udah lumayan lama, harga belum disebutin. Oh iya, sorry teman-teman. Jadi untuk harga itu, ini nih ya di bulan Agustus 2024 untuk si Zeta ini ya yang termurah ya, tipe manual yang termurah pastinya karena Matic itu lebih mahal 11 juta dari manual. Ketiga line up ini, ketiga varian ini punya punya transmisi otomatis dan manual sama-sama punya ya. Dan selisihnya sama 11 juta rupiah. Tapi untuk kita mulai dari harga Zeta yang paling basic tadi, untuk transmisi manualnya itu di bulan ini, Agustus ini, itu dipastikan di bawah 230 juta setelah diskon. Jadi kan harga resminya itu di angka 259 kalau nggak salah. Sekitar itu 259 belum diskon, dan diskonnya itu 30 jutaan, berarti ya ketemunya ya sekitar 229. Itu untuk harga cashnya ya. Untuk cash dan kredit diskonnya sama, nggak dibeda-bedain sama Sandi. Jadi untuk teman-teman yang mungkin pernah ada pengalaman beli cash itu susah, dipersulit sama salesnya gitu, sama Sandi malah justru cash ya, Sandi pernah bilang cash itu nggak ribet gitu kan, nggak perlu survei, nggak perlu tetek bengek dan macam-macamnya, langsung bayar selesai serah terima udah gitu kan. Cuman ya kalau yang untuk pengen kredit ya pasti lebih mudah lagi karena nggak perlu ngeluarin duit langsung banyak ratusan juta gitu ya, bisa DP 15 juta 20 juta udah bisa dapat mobil baru, boleh langsung ke Sandi ya. Itu tadi untuk diskon tapi nggak ada perbedaan, cuman untuk prosesnya ya pasti untuk kredit ada proses survei dari leasing, proses BI checking dan sebagainya, itu langsung disiapin aja data-datanya biar cepet kita proses bareng-bareng. Nah kembali lagi tadi ke harga ya, ke harga ini tadi di under 230 juta. Udah mata banget itu. Ini kalau di brand lain itu dapatnya low MPV yang minim fitur yang pasti, terus atau kalau enggak ya LCGC, biasanya seperti itu. Cuman ya teman-teman coba compare lah sama brand lain, dengan harga 220 jutaan itu dapatnya yang kayak gimana gitu. Kalau di Suzuki kalian udah dapat XL7 basis low SUV yang keren ini gitu. Terus lanjut ke tipe tengahnya Beta. Nah si Beta harganya berapa? Selisih 28 juta. Berarti di angka 230 tambah 28 sekitar 258. Sekitar 258 juta itu udah dapat si Beta karena selisihnya 28 juta dari Zeta ya. Langsung ke Alfa ya tinggal nambahin 10 juta, berarti sekitar 268. Nah itu untuk varian manualnya, untuk transmisi manual. Untuk transmisi otomatis ditambah aja 11 juta gitu. Terus ini nih ada two tone color ya. Two tone color itu yang atapnya warna hitam tuh, sampai spion warna hitam, dan bawahnya ini beda warna. Kalau yang ini varian warna ivory. Kalau di XL7 ini yang favorit ivory ini untuk two tone-nya. Ada juga oranye lumayan favorit, cuman sekarang kalah nih. Tahun ini kalah sama ivory. Oranye itu di tahun 2023 lumayan favorit, tapi kalau di 2024 kebanyakan orang maunya ivory. Black ivory black gitu. Kalau warna single tone-nya banyak, ada 4 lah ya, ada putih, ada hitam. Kalau di sini ada brace kaki juga di Beta ya, putih, hitam, brace kaki sama abu-abu, ada 4. Kalau di XL7, di mana ini? Di Alfa ya berarti tinggal putih sama hitam. Brace kaki nggak ada, brace kaki cuma ada di Beta dan Zeta. Nah itu warna yang sempat viral, cuman akhir-akhir ini agak menurun peminatnya sepertinya. Banyakan nih warna putih, kalau nggak warna ivory, warna abu-abu, apa itu magma grey kita sebutnya, abu-abu yang agak gelap gitu. Ada kemarin di video Sandi ada tuh, cari aja yang Beta kalau nggak salah waktu itu. Nah lanjut ke pembahasan tadi dengan harga ini tadi sekitar 258 dan ini 268. Itu harga cash ya. Harga kreditnya ya masih terjangkau lah, maksudnya dengan kalau teman-teman mau nyari cicilan 5 jutaan tinggal nanti ke Sandi, Mas ini DP-nya jadi berapa gitu, nanti Sandi hitungin, Sandi cariin yang terbaik lah pokoknya. Itu untuk simulasi kredit dan sebagainya boleh nanti langsung chat aja japri ke Sandi. Kalau untuk sekarang kita fokus ke perbedaan tadi, apalagi ada yang kurang nggak ya? Sepertinya sih ya itu aja kalau dari luar ya.
karena kalau di dalamnya nggak banyak ya. Yang sangat membedakan tadi di sini ada smart mirror di Alfa. Oh ya, terus sama head adjuster untuk kursi pengemudi itu di Beta dan Alfa ada, di Zeta nggak ada head adjuster untuk bangku pengemudi. Terus lampu otomatis juga di Beta dan Alfa otomatis, untuk headlampnya di Zeta nggak ada. Cuman Zeta tetap dapat manual leveling untuk naik turunin sorot lampu utamanya, headlamp. Selain itu juga cruise control nggak ada di Zeta. Di Zeta nggak ada cruise control. Di Beta dan Alfa ada. Ada lagi ventilasi AC di cup holder depan, di depan transmisi tuh. Beta dan Alfa kebagian. Kalau di Zeta lagi-lagi nggak kebagian. Ada juga lagi konsol box yang buat armrest pengemudi, buat tangan kirinya. Beta dan Alfa ada. Di Zeta nggak ada. Kalau dihitung-hitung ya nambah aja ya, perbedaannya ada aja gitu. Ada lagi, ya ampun, masih ada ternyata. Sandi baru ingat, di belakang, bagian belakang tuh di bangku baris ketiganya si Beta dan Alfa punya kedapatan satu power outlet untuk nge-charge, tapi di Zeta lagi-lagi nggak ada. Ditambah lagi untuk kaca belakang si Beta dan Zeta itu udah pakai rear defogger, dan di Zeta lagi-lagi belum ada ya teman-teman ya. Jadi sebenarnya 28 juta tadi itu lumayan banyak kalau kita perintilin satu persatu gitu ya perbedaannya ya. Cuman kalau secara basic nggak ada yang berubah, nggak ada yang berbeda. Saya kayak Sandi tadi bilang, basisnya sasis, mesin, bodi, kelegaan kabin sama semua. Termasuk sistem keamanan ya, ada dual airbag, sama untuk pengereman ada ABS, EBD, BA, hill hold control, itu ada semua. Hampir nggak ada berbeda untuk basis, cuman untuk fitur-fitur dan aksesoris tambahan tadi yang membedakan antara ketiga varian ini. Terus kalau sekarang Sandi ngomongnya kecepatan gitu, buat teman-teman agak susah buat mencerna perbedaannya apa aja, ya udah lebih jelasnya japri ke Sandi, chatting, nanti bisa Sandi jelasin dengan ketikan langsung dari Sandi. Nggak no bot ya, kalau sama Sandi nggak ada tuh auto reply, nggak ada di WhatsApp, pasti yang ngebales Sandi langsung. Atau kalau mau lebih enak lagi, lebih jelas lagi, lebih clear lagi, teman-teman bisa telepon langsung ke Sandi, pasti Sandi jelasin lebih detail, lebih rinci lagi ya. Yaudah, nggak usah panjang-panjang, ini kayaknya video udah lumayan panjang. Coba abis ini Sandi tutup dengan kesimpulan yang singkat aja ya teman-teman ya. Udah mau maghrib juga. Lalu gimana Mas Sandi? Langsung ke kesimpulannya. Yaudah, kita lanjut ke kesimpulannya. Ya, jadi kesimpulannya sore kali ini sebenarnya hanya untuk membedakan antar 3 varian yang ada di XL7. Yaitu ya perbedaannya berdasarkan harga tadi ya. Maksudnya kalau untuk harga termurah itu ada di 220 jutaan, kita dapat XL7 tipe terendah yaitu Zeta. Kalau mau yang lebih agak komplit, ada keyless entry dan ada smart hybrid dengan beberapa fitur tambahan yang kelihatannya sedikit, ternyata selisih fiturnya juga lumayan banyak ya. Kalau Sandi hitung satu-satu detail rincinya gitu. Tapi selisihnya ya itu lumayan banyak juga, 28 juta bisa dapat satu motor Matic 160 cc yang viral di jalanan, antara NMAX atau PCX itu ya kebanyakan. Yaitu perbedaan 28 juta antara Zeta yang basic dan Beta yang tengah, yang udah hybrid, udah keyless entry. Nah, tergantung kembali lagi pada teman-teman. Jadi kebutuhannya seperti apa gitu. Apakah yang basic aja cukup dengan kekurangan-kekurangan yang tadi saya disebutin, atau maunya ya udahlah yang udah keyless entry, udah smart hybrid, ada rear defogger, ada apalagi tadi cruise control, ada ventilasi AC untuk cup holder, ada head adjuster untuk pengemudi. Ya kalau dihitung satu-satu juga jadi banyak emang ya. Ya itu tadi, kembali ke teman-teman maunya yang mana gitu. Tinggal nanti di konsultasiin aja sama Sandi, langsung habis ini chat japri ke Sandi. Nomor Sandi ada di atas kanan, ada di video ini, ada di deskripsi juga, ada 2 pokoknya nomor Sandi di situ. Sama aja mau WhatsApp kemana aja sama, karena dua-duanya Sandi pegang handphonenya. Sandi nggak punya admin, enggak ya, kayak bos aja udah punya admin gitu. Enggak, Sandi sales biasa. Ada di situ pokoknya, langsung aja chat. Yaudah, sekali lagi Sandi ingetin, Sandi bisa melayani pembelian cash dan kredit. Untuk cash Sandi bisa kirim seluruh Indonesia, ke seluruh Indonesia. Yang penting ada akses kargo untuk kirim mobil. Kalau yang nggak mau ngambil sendiri ke Jakarta ya bisa Sandi kirim pakai jasa ekspedisi. Terus kalau untuk kredit Sandi melayani untuk wilayah Jabodetabek, Serang dan Karawang, plat B, A, T dan F gitu.
Langsung aja, persyaratannya apa aja Mas Sandi? WhatsApp Japri ke Sandi. Nanti Sandi jelasin sejelas-jelasnya ya. Terus untuk promo, diskon, bonus dan sebagainya sama aja, mau cash mau kredit sama. Pokoknya Sandi nggak beda-bedain mau cash mau kredit, yang penting kita layani sepenuh hati. Kita jualan produk-produk Suzuki ini ya harus sepenuh hati ya. Dan satu tambahan lagi buat teman-teman yang udah punya hitungan kredit dari sales lain, misal mau bandingin nih sama Sandi, Mas bisa lebih murah nggak? Apa bisa lebih enak nggak gitu? Untuk persyaratannya dan sebagainya, langsung aja Japri ya dan kasih tahu ke Sandi kalau saya udah ada hitungan kredit sebelumnya. Gimana, Mas Sandi masih bisa lebih baik nggak gitu penawarannya? Boleh langsung chat aja, nggak usah ragu-ragu sama Sandi. Dan yang udah beli pun, udah beli Suzuki, mau beli Suzuki, tapi ada kendala nih, misal ada fitur-fitur yang ada yang nggak mengerti. Ini cara makanya gimana sih Mas? Atau kalau rusak benernya gimana ya Mas ya? Langsung aja, nggak usah sungkan. WhatsApp ke Sandi, walaupun nggak belinya sama Sandi juga. Selama Sandi tahu itu permasalahannya di mana, Sandi akan coba bantu gitu. Karena walaupun teman-teman nggak belinya sama Sandi, tapi kan berarti teman-teman nonton video Sandi kan. Apalagi yang kalau subscribe juga gitu kan, pasti ya itu sudah sangat membantu Sandi. Sandi nggak peduli teman-teman mau beli mobilnya dari siapa aja. Kalau teman-teman nonton video Sandi ya Sandi anggap udah jadi teman Sandi gitu pokoknya ya. Jadi nggak usah sungkan, nggak usah ragu. Japri aja dulu. Maksudnya kalau Sandi bisa bantu pasti Sandi bantu. Kalau Sandi tahu solusinya pasti Sandi kasih solusinya. Gitu. Jadi nggak usah nggak enak, nggak usah sungkan gitu ya sama Sandi. Santai aja ya. Maksudnya kebaikan pasti akan ada balasannya. Yaudah, terima kasih udah sore. Terima kasih banget buat teman-teman yang udah subscribe channel Sandi. Sandi sangat termotivasi sekali ketika setiap bangun tidur tuh Sandi selalu ngecek tuh YouTube studio Sandi. Subscribernya nambah berapa ya hari ini ya gitu. Dan setiap nambahnya lumayan, waduh, Sandi langsung semangat, ayo bikin video hari ini, bikin video gitu. Yaudah, terima kasih sebanyak-banyaknya buat yang sudah subscribe, udah like, udah komen, udah share juga, terima kasih banget. Langsung saja Sandi pamit undur diri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.